kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji serta syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berada di tempat kami masing-masing dengan keadaan sehat-sehat. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu. Dan hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Begitu juga dengan umat-Mu Bapa yang akan mendengarkan, dan Engkau juga yang membantu mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom bagi kita semua. Tema yang saya angkat dari nats kita pada saat ini adalah alat bantu. Saudara-saudari, kita bersyukur karena pada saat ini kita akan melangsungkan penghabisan penatua di gereja kita. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang penatua yang sudah ditabiskan harus bekerja, harus berkata-kata seperti apa yang telah diajarkan Kristus. Artinya, para penatua yang akan ditabiskan ini harus mengerti apa yang akan menjadi pekerjaan mereka di dalam jemaat. Nah, di dalam melayankan atau mengikuti pekerjaan Kristus, pastinya para penatua membutuhkan alat bantu. Seperti pada nats kita pada saat ini, di mana Paulus diceritakan mendapatkan suatu alat bantu, yaitu melalui penglihatan seorang Makedonia. Di sana seorang Makedonia meminta pertolongan kepadanya untuk memberitakan Injil. Artinya di sana bahwa ketika Paulus mendengarkan, lalu dia pergi berangkat. Sehingga dapat kita lihat bahwa hal yang harus kita pegang dari cerita Paulus ini adalah yang pertama, kita peka terhadap penglihatan. Artinya para penatua yang akan ditabiskan pada saat ini harus peka apa yang menjadi panggilan mereka dalam jemaat. Dan yang kedua adalah kita harus menerima panggilan dan melaksanakannya. Seperti tertulis dalam Matius 9 ayat 27, banyak suatu lahan yang harus dikerjakan tetapi pekerjaannya sedikit. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi penatua sebagai pelayan, harus mengerjakan atau melakukan suatu penglihatan atau alat bantu yang diterima dimanapun kita berada. Kemudian saudara-saudari, pastinya dalam membawa kabar baik seperti yang dilakukan oleh Paulus, pastinya ada tantangan, pastinya ada kesulitan. Namun Paulus pada saat itu dia tidak terkecoh oleh karena situasi yang dihadapi. Pada saat itu sikap dingin yang diterima oleh dia, oleh jemaat Makedonia tidak mematahkan semangatnya dalam membawa kabar baik. Begitu juga kita. Tuhan mengatakan di dalam Yosua 1:8, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita supaya kemanapun kita dibawa, kemanapun kita diarahkan, kita tetap kuat. Karena dalam membawa kabar baik adalah suatu pekerjaan yang indah, seperti tertulis di dalam Roma 10 ayat 8b. Begitu juga ketika kita membawa kabar baik, Tuhan tidak diam. Karena Tuhan sebelum terangkat ke surga, Dia menyatakan Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita dalam membawa kabar baik. Boleh kita baca di dalam Matius 28 ayat 18.
Begitulah saudara-saudara yang menjadi tantangan, khususnya nanti penatua yang akan membawa kabar baik. Tetaplah kita kuat untuk membawa kabar baik. Saudara-saudara, tidak ada keberhasilan tanpa doa dan usaha. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, dia memiliki tekad yang kuat sehingga dia berhasil memenangkan seorang perempuan, yaitu Lydia, seorang penjual kain ungu. Begitu juga dengan kita, para penatua yang akan ditabiskan. Ketika kita dalam membawa kabar baik, ada kesulitan, ada tantangan yang kita hadapi, kita harus kuat. Karena di samping kita kuat, kita juga harus berdoa. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Setiap usaha kita yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melihatnya dan memberikan buah yang manis. Saudara-saudari, khususnya penatua yang akan ditabiskan, saya mengatakan pada saat ini, tidak ada perbuatan baik tanpa rintangan dan cobaan. Maka kita harus perkuat doa kita harus perkuat usaha kita, sehingga kita boleh tetap berada di dalam usaha baik kita. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam membawa kabar baik. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menguatkan kami di dalam setiap pemberitaan Injil kami, sehingga boleh kami menangkan umat-Mu di dalam membawa iman kepercayaan mereka kepada Engkau. Inilah doa kami Bapa dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.